Mendagri sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera Tito Karnavian melaporkan 29 desa hilang akibat banjir bandang dan longsor yang melanda 3 provinsi di Sumatera pada November 2025 lalu. Pemerintah masih mengkaji relokasi bagi warga kampung yang terdampak. Tito menjelaskan sebanyak 21 desa hilang dan di 4 kabupaten kota di Provinsi Aceh. Sementara di Sumatera Utara total ada 8 desa hilang tersebar di 2 kabupaten. Tito bilang pemerintah masih mempertimbangkan opsi membangun kembali desa yang hilang tersebut atau dihilangkan dari sistem administrasi pemerintahan. Jadi ada desa yang hilang 29 karena terbawa longsor atau terkena banjir. Di Aceh paling banyak yaitu 21 desa kampung yang hilang di Aceh Tamiang, Nagan Raya, Aceh Tengah, dan Gayo Luas. Sumatera Utara ada 8 desa yang hilang, khususnya di Tapsel dan Tapeli Tengah. Nama-nama desa juga ada di sana. Dan di Sumatera Barat alhamdulillah tidak ada desa yang hilang. Ini juga perlu penyelesaian, relokasi, dan juga administrasi pemerintahan desa nantinya. Karena desa yang hilang itu nanti kita akan bangun kembali atau dihilangkan dalam administrasi pemerintahan. Saudara, hampir 3 bulan pasca bencana banjir dan longsor di Sumatera, masih banyak warga yang tinggal di tenda-tenda pengungsian. Banyak juga warga yang masih berjuang membersihkan rumah mereka dari sisa lumpur. DPR mendorong percepatan pemulihan dampak bencana Sumatera bisa selesai sebelum Lebaran. Kita bahas bersama Wakil Ketua DPR RI yang telah bergabung malam hari ini, Saan Mustafa. Selamat malam, Kang Saan. Malam. Baik. Baik, Kang Saan, tadi sudah rapat ya dengan Mendagri, dengan Pak Tito, dan Pak Tito menyebut seperti berita yang tadi saya sampaikan juga ada 29 desa yang hilang akibat bencana banjir dan longsor di Sumatera yang lalu ini. Gimana menurut Kang Saan penanganan terhadap warga di desa yang hilang ini sejauh ini, Kang Saan? Ya, tadi kita bahas ya, Satgas percepatan dan pasca bencana dengan Satgas dari pemerintah. Ya, Kang Saan, mohon maaf, suaranya terputus-putus. Ini kami coba untuk perbaiki sambungan komunikasi dengan Kang Saan. Terputus-putus dan cenderung hilang tadi. Dan seperti informasi yang disampaikan tadi bahwa hari ini sebenarnya DPR memang sudah, pimpinan DPR ya, sudah bertemu ataupun sudah menerima laporan dari Menteri Dalam Negeri yang juga secara khusus mengetuai Satgas Bencana di Sumatera, termasuk pemulihan bencana di Sumatera yang terjadi pada November tahun lalu. Dan sejauh ini disebutkan ada 29 desa yang hilang di Sumatera, mulai dari Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana DPR ini juga mendorong pembangunan hunian sementara atau Huntara untuk korban bencana Sumatera dapat selesai sebelum Lebaran nanti, dan hal ini menjadi salah satu kesepakatan antara DPR dengan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam Sumatera pemerintah. Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI mendorong Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam Sumatera pemerintah untuk melanjutkan validasi data rumah rusak yang belum selesai. 9. Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI mendorong Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam Sumatera pemerintah untuk menargetkan penyelesaian pembangunan hunian sementara, Huntara, dan hunian tetap, Huntap, di wilayah bencana sebelum Hari Raya Idul Fitri 2026.
Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera Tito Karnavian mengungkap ada bantuan dari diaspora Aceh untuk korban bencana Sumatera berupa bahan pangan hingga pakaian baru. Namun bantuan bernilai miliaran rupiah itu masih tertahan izin dari pihak Bea Cukai. Ada minyak goreng 3.000 liter senilai 1 miliar, gula pasir sekitar 50 juta rupiah, air mineral 672 juta rupiah, halaman 66 ya. Makanan siap saji ada 5.000 dus, ini 1 miliar, yang banyak adalah pakaian baru. Pakaian baru 3.000 karung 126 miliar. Al-Quran senilai 1 miliar, ada kloset toilet 4,8 miliar. Nah ini yang mereka mohon bisa dikirimkan ke pelabuhan di Lok Semawe dari Port Klang. Barangnya sekarang sudah ada di Port Klang. Namun kami sudah mengurangi surat kepada Dirjen Bea Cukai, Kementerian Keuangan. Intinya adalah untuk minyak goreng dan gula pasir ini kita perlu ada surat dari Kementerian Teknis, yaitu Menteri Pertanian dari Bea Cukai, mempertanyakan mengenai masalah pakaian baru. Pakaian baru ini nilainya cukup tinggi, 3.000 karung, bukan pakaian bekas, tapi 166 miliar. Nanti bisa dicek sama-sama dengan Bea Cukai di Pelabuhan Krung Kekeh di Kota Lok Semawe. Jadi kami mohon dengan segala hormat dari pimpinan DPR untuk menjaga hubungan baik ini keluarga. Ya, berdasarkan data terkini hari ini, ada pengungsi yang tersisa sebanyak 12.994 jiwa. Ini diantaranya 12.144 jiwa ada di Provinsi Aceh dan 850 lainnya ada di Provinsi Sumatera Utara. Sementara untuk Sumatera Barat kabarnya sudah mendekati nol, meskipun masih ada warga yang masih mondar-mandir ya dari pengungsian ke rumahnya untuk sekedar membersihkan sisa-sisa ataupun puing-puing harta benda mereka yang masih bisa diselamatkan, dan juga lumpur, material lumpur yang masih berada di rumah mereka dibersihkan juga. Ya, kita akan sapa kembali Wakil Ketua DPR Saan Mustafa yang akan juga menjelaskan bahasan yang dibicarakan dengan Mendagri tadi siang. Selamat malam, Kang Saan, sudah bisa mendengar suara saya? Malam. Oke, baik. Ya, bisa dilanjutkan kembali tadi penjelasannya Kang Saan bahwa hasil yang sudah didapatkan dari pembicaraan dengan Pak Tito tadi siang bagaimana? Ya, pertama terkait dengan menghadapi ya bulan Ramadan dan nanti Hari Raya Idul Fitri. Kita tadi sudah sepakat bahwa mereka yang masih ada di tenda pengungsian yang jumlahnya hampir 12 ribuan lebih ya, terutama di Aceh, itu bisa masuk di hunian sementara atau huntara itu sebelum Hari Raya Idul Fitri. Jadi mereka sudah bisa masuk ke huntara. Itu yang kita sepakati secara bersama-sama. Dan tadi dari Satgas Pemulihan dan Rekonstruksi pasca bencana juga mereka menyanggupi untuk melakukan itu. Ini yang pertama yang memang menjadi fokus perhatian kita semua. Dan juga terkait dengan soal bantuan-bantuan yang terkait dengan kehidupan mereka secara langsung. Jadi itu juga kita meminta untuk segera diselesaikan. Ya, terutama jelang Ramadan ini ya, Kang ya? Ya, jelang Ramadan ini kita minta diselesaikan semua. Dan Kementerian Sosial, tadi ada Menteri Sosial, dan juga dari Menteri Keuangan, Satgas sendiri, BNPB, mereka sudah juga. Ya, kembali mengalami kendala komunikasi kami dengan Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa. Namun tadi dijelaskan oleh Pak Saan tadi sudah menjelaskan bahwa saat ini huntara terus dikebut
dan ditargetkan atau DPR juga meminta pemerintah bisa menyelesaikan hunian sementara ini untuk para pengungsi itu selambatnya pada Lebaran, sehingga mereka semua yang berada di Sumatera, terutama yang merayakan Lebaran gitu ya, yang merayakan Hari Raya Idul Fitri, ini dapat bisa berkumpul dengan keluarga mereka meskipun di Huntara, namun Huntara ini jauh lebih layak dibandingkan dengan kondisi di pengungsian yang mereka alami selama ini, terutama sekarang juga menghadapi bulan Ramadan, tentu saja akan kesulitan untuk beribadah maupun juga untuk berbuka puasa ataupun juga untuk sahur. Ini yang harus pertama kali dipercepat gitu ya, pemberian bantuannya, terutama untuk kebutuhan-kebutuhan mereka di pengungsian untuk beribadah dan juga berbuka puasa dan melaksanakan sahur. Kita akan jeda sejenak, saudara. Kami akan kembali untuk membicarakan hal ini dengan Wakil Ketua DPR Saan Mustafa di Sapa Indonesia Malam sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ya, kita lanjutkan perbincangan dengan Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa. Tadi Kang Saan sudah mengatakan bahwa kalau untuk Huntara ini DPR sudah clear begitu ya, Huntara ini harus Lebaran selesai pembangunannya dan semua pengungsi dapat mengungsi atau menempati Huntara. Tapi yang jadi tekanan juga tadi soal kebutuhan hidup para pengungsi yang kini ditinggal di pengungsian di masa Ramadan ini. Apa yang bisa ditekankan kepada pemerintah untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup para pengungsi pada bulan Ramadan ini? Ya, tadi juga sudah disepakati antara DPR dan pemerintah ya, terkait dengan soal kebutuhan sehari-hari mereka yang terdampak, terutama yang ada di pengungsian maupun yang di Huntara maupun yang ada di hunian tetap. Ya. Kebutuhan mereka sehari-hari seperti logistik ya, baik untuk kebutuhan primer mereka, dari mulai kebutuhan sembako, peralatan rumah tangga dan sebagainya, dan juga lauk pauk ya dalam bentuk dana tunai tadi juga sudah kita sepakati untuk segera disalurkan. Bahkan memang sudah ada yang juga sudah disalurkan kepada mereka yang terdampak dan mereka yang berhak untuk mendapatkannya. Jadi itu juga sudah kita bahas dan sudah kita sepakati dan sudah berproses dan terus berproses ya terkait dengan soal penyaluran bantuan langsungnya kepada masyarakat yang terdampak bencana tersebut. Jadi itu pun sekali lagi, itu pun sudah kita putuskan secara bersama-sama. Dan ini sudah berjalan. Oke. Termasuk, halo ya? Ya, silakan Kang. Ya, termasuk yang lain-lain, termasuk misalnya terkait dengan soal TKD ya, TKD, transfer ke daerah. Ya. Di 3 provinsi dan seluruh kabupaten kota yang terdampak itu juga untuk tidak ada pemotongan dan itu disalurkan secara utuh. Jadi ada sekitar 10 triliun lebih itu juga akan disalurkan paling lambat tanggal 28 Februari ini. Dan jadi itu udah sehingga daerah juga sudah bisa melakukan berbagai upaya pemulihan dan pembangunan terhadap daerah-daerah yang terkena dampak bencana. Ya, Huntara ini kan targetnya 16.688 unit ya. Di Aceh targetnya 14.967, di Sumatera Utara 993 dan Sumber 728. Nah, dari perbincangan dengan pemerintah singkat saja Kang, ini optimisme pemerintah untuk menyelesaikan ini pada saat Lebaran karena memang kebutuhannya Lebaran harus benar-benar sudah rampung Huntara ini. Bagaimana optimisme pemerintah yang Anda tangkap, Pak Saan? Kita kalau dari hasil rapat tadi ya, pemerintah optimis itu bisa diselesaikan sebelum Hari Raya Idul Fitri. Karena memang masih menyisakan sekitar 12 ribuan ya. 12 ribuan masyarakat yang masih mengungsi ya, ada di pengungsian. Jadi ini sudah menjadi komitmen bersama untuk diselesaikan sesegera mungkin. Baik. Terima kasih Kang Saan waktunya sudah berbincang bersama kami dan memberikan informasi tadi. Sudah rapat bersama 8 menteri ya di DPR untuk mengkoordinasikan juga penyelesaian masalah-masalah
pasca bencana yang ada di Sumatera, termasuk Huntara yang paling krusial dan juga pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat di Sumatera di bulan Ramadan ini. Terima kasih Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustafa telah berbagi informasi yang di Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa lagi, Kang.